Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Waalaikumsalam. kembali dengan saya, Tati Aprilia Westhoff, dari Mandeh Minang Mancanegara yang berdudukan di kota Voorburg di Holland. Hari ini adalah hari Selasa, 28 Februari 2025. Dames en heren, goedenavond, goedemorgen, goedemiddag. Wij ontmoeten weer elkaar. Mijn naam is Tati Westhoff. Ik ben een van leden van Mandeh Minang Mancanegara. Ik woon in Voorburg, Holland. Vandaag is dinsdag 25 februari 2025. Oké. Voordat wij gaan beginnen, gaan we maar even een klein stukje bidden. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa mengharapkan ridhonya agar apa yang kita pelajari mendapat kemudahan dan kelancaran. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, that was done. Saya ingin mengingatkan kembali tujuan kursus kita ini adalah agar kita bisa bercakap sehari-hari, jadi dasar sekali ya. Jadi hari ini adalah hari Selasa terakhir di bulan Februari dan setiap Selasa akhir dikhususkan untuk gramatika yang sudah sedikit maju, yaitu untuk gelombang pertama. Tetapi gelombang kedua, peserta gelombang kedua juga bisa mengikuti sampai sejauh mana bisa difahami. Dan apabila ada pelajaran yang tertinggal, lupa atau bagaimana, saya anjurkan agar Anda bisa melihat tayangan-tayangan yang ditayangkan oleh sponsor kami Radio Gebuminang di YouTube. Oke. Ya, ini juga jika belum jelas saya anjurkan untuk melihat di YouTube ya. Saya sapa juga peserta atau pemirsa Radio Gebuminang. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dimanapun Anda berada. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen. Oke. Bentar ya, ini saya tutup. Oke. Vandaag is de laatste dinsdag van Februari. Hari ini adalah hari Selasa terakhir di bulan Februari. Dit betekent, ini artinya dat saya akan membahas tata bahasa yang sudah agak sedikit mendalam ya dibandingkan dengan teori yang saya berikan untuk gelombang kedua. Tetapi walaupun begitu, gelombang kedua juga bisa mengikuti pelajaran ini juga jika nanti mungkin reaksi atau menanyakan, selalu welcome. Tetapi pada saat ini saya mohon agar mic-nya ditutup dulu, dan apabila nanti dalam sesi pertanyaan silahkan dibuka kembali. Oke, ini sudah saya gambarkan. Kembali ke sini. Ini kelihatannya rumit ya. Ini adalah bedanya stam, gambaran stam dari gelombang kedua dan gelombang ke-1. Kalau gelombang kedua masih sangat sederhana karena pembahasannya adalah stam ditambah T atau stam IN ya, itu sangat dasar. Kita lihat di gelombang pertama sudah kita lihat agak sedikit rame di sini, agak sedikit heboh, tetapi tetap dasarnya sama, yaitu menguasai stam. Dan di sini kita lihat stamnya, dan untuk ini adalah keterangannya. Sebetulnya kelihatannya rumit tapi tetap bisa dipahami. Ini teori kata kerja yang sudah past perfect atau kata kerja yang sudah memakai bentuk ketiga. Ya, kalau saya lihat di gambar sebelah yang biru ini,
Ya, sangat rumit ya. Apa itu banyak banget cabang-cabangnya. Itu adalah bagian yang harus kita ketahui kalau kita sudah mengikuti beberapa pelajaran, ya. Tetapi semua berawalan dengan pencarian stam, pemahaman, pemakaian stam itu sangat-sangat eh, berguna di dalam tata bahasa Belanda. Karena apa? Karena stam itu akan mendiktekan siapa yang mengerjakannya dan apa haknya. Ya, sejauh itu harus kita pahami. Dan yang hijau ini kita juga sudah mempelajari kata kerja lampau, ya, yaitu kata kerja lampau di dalam bahasa Indonesia kita tidak kenal ya pemakaian atau uraian kata kerja lampau karena bahasa Indonesia itu sangat mudah, tetapi juga itu untuk kita ya bahasa Indonesia sangat mudah, tetapi untuk orang-orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia secara benar mereka akan mendapat kesulitan sama seperti kalau kita belajar bahasa asing. Saya akan contohkan sedikit. Kata kerja kita tidak usah memikirkan lagi sesuatu dalam pemakaian kata kerja dalam bahasa Indonesia. Bagi kita, kebanyakan orang Indonesia yang sudah belajar, tetapi saya juga bisa memaklumi bagi mereka orang daerah yang belum bisa memahami, belum belajar bahasa Indonesia, tentu agak sulit dengan adanya awalan me, awalan pe, akhiran an, ya bingung kan? Misalnya kata kerjanya apa? Eh, masuk, kata kerja bukan masuk, masuk sebuah kata kita otomatis bisa memasukkan, tapi coba terangkan kepada orang luar negeri untuk begitu banyaknya awalan dan akhiran, mereka juga akan sedikit bingung. Jadi sama-sama kita pelajari setiap bahasa itu ada kemudahan dan tingkat kesulitannya. Ini untuk mencari untuk mencari kata kerja lampau itu ada 3 cara ya, 1, 2, 3 dan teori soft ketchup. Kita lihat ini. Oke, teori pertama yaitu yang irregular. Apa itu? Yaitu yang harus dihafalkan. Kita sudah tidak akan bahas ini lagi. Nomor 2 juga tidak. Nomor 3 juga tidak. Ini hanya sekedar melihat skemanya saja. Itu sudah kita paham. Saya kosongkan itu. Oke. Nah, beralih kepada kata kerja yang bentuk kata kerja. Bentuk kata kerja ada beberapa. Kata kerja yang bisa berdiri sendiri, yaitu kata kerja yang langsung bisa dijadikan predikat atau bisa sudah berarti. Bahasa Belanda minimal harus mempunyai dua komponen untuk membuat dia kalimat yang berarti asal. Ada pokok kalimat dan kata kerja yang sesuai dengan pemakaian teori stam atau stam plus T. Oke. Dan kita juga akan mengenal ini yang hijau, kita sudah mengenal kata kerja bantu yang sebelah ini, yang biru ini, itu namanya modal werkwoorden. Itu kata kerja yang diakhiri dengan infinitif. Dan bentuk kata kerja lainnya adalah bentuk kata kerja sein, haben. Kalau sein diakhiri dengan kata kerja, kalau sein dan haben itu diakhiri dengan kata kerja bentuk ketiga. Kita lihat nanti contohnya ya. Ini. Haben of sein sudah kita sedikit banyak kita sudah pahami, yaitu keduanya sebagai kata kerja bantu untuk membentuk kata kerja past perfect, atau kata kerja yang sudah berlalu. Haben mempunyai objek langsung, contoh, ik heb een boek gelezen. Ik heb een boek gelezen. Ik pokok kalimat, have-nya kata kerja, een boeknya objek, gelezen itu kata kerja bentuk ketiga. Jadi punya objek kalau hebben, ya. Misalnya kalau ik heb, tapi kalau jij hebt. Kalau hij atau zij, heeft, itu harus kita kuasai juga ya. Jadi hanya saya berikan hanya bentuk saja.
Sedangkan, loh, sorry, mohon maaf. Sedangkan kata kerja sein atau kata kerja yang intransitif yang menunjukkan ke perpindahan atau berubah keadaan. Sepertinya zij is gevallen, dia jatuh. Sebentar ya, akan saya lihatkan saja ini filmnya untuk meredakan tenggorokan saya dan sambil melihat. Bismillah. Wat is er gebeurd? Ik heb per ongeluk op mijn vinger geklopt. Sebelum saya lanjutkan, akan saya ceritakan bahwa ibu ini, ia adalah orang Belgia yang mempunyai aksen agak sedikit berbeda, tetapi penggunaan gramatika semuanya sama, hanya ucapan saja mungkin yang agak sedikit berbeda, ya? Ya, saya lanjutkan. Ik ben tegen de deur gelopen. Ik heb een bloedneus. Wat is er gebeurd? Ik ben gevallen bij het springen. Mijn arm doet heel erg pijn. Ik ben tegen de boom gebotst. Ik heb een buil op mijn hoofd. Wat is er gebeurd? Ik heb in mijn vinger gesneden. Mijn vinger bloedt. Mijn dochter heeft shampoo gedronken. Wat is er gebeurd? Mijn vrouw is flauw gevallen. Mijn vrouw is bewusteloos. Mijn vrouw ligt op de grond. Ik ben gevallen tijdens het rolschaatsen. Mijn knie is geschaafd. Ik heb mijn hand verbrand tijdens het koken. Oke, itu tadi film yang diputarkan, video yang diputarkan menceritakan tentang situasi kata kerja bantu haben atau sein dan atau juga kata. Kita lihat kembali ya, saya akan putarkan dan saya akan berhentikan satu persatu untuk melihat konstruksi kalimatnya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya, dibuka mic-nya. Nih, oke. Kalau begitu saya teruskan ya. Oke. Ik heb mijn vinger gesneden. Kata kerjanya adalah hebben, untuk ik adalah heb. In mijn vinger gesneden. Ini artinya, ada yang tahu ini apa artinya? Belum? Kita lihat satu-satu. Ik adalah saya, heb itu kata kerja Tangan bantu. saya terluka. Nah, oke. Tangan saya, ik heb, jadi saya tangan saya terluka, ya, terpotong di sini maksudnya. Sneden itu kata kerjanya snijden, bentuk ketirnya gesneden. Jadi tangan saya
terpotong, maksudnya tergores oleh pisau ya, bukan terpotong sampai apa tuh namanya sampai putus. Jadi jadi kata kerjanya sudah, ini keadaannya sudah berlangsung tapi dia masih ada berdarah, jadi gesneden. Dan kalimat mein Finger bloed, Baru berdarah. baru Jari berdarah. saya berdarah. Nah itu pokok kalimatnya apa? Main finger. Main finger. Ya, Finger. kata kerjanya apa? Blood. 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 Ya, blood itu darah ya. Darah itu Nggak blood. ada kata kerja. Ada. Saya akan menceritakan bahwa blood itu adalah kata benda ya. Tetapi di dalam bahasa Belanda, kata benda bisa dijadikan menjadi kata kerja. Dia ditambah dengan huruf en, yang artinya bloeden, berdarah. Tapi ini nggak ada IR-nya, dengan T. Ya tidak ada, karena main finger itu satu. Dia satu fingernya. Makanya kalau satu itu dia selalu pakai T. Main finger, jadi satu jari saya berdarah. Berdarah. Berdarah dalam artian dia apa namanya, tadinya dia blood itu darah ya, dan dia mendapatkan luka. Kata kerja blood itu adalah kata benda, dia dijadikan kata benda, kata kerja dengan tambahan en, sepertinya bloeden. Kata kerjanya sekarang infinitifnya bloeden. Kalau satu jadi dia dianggap sebagai yang tambah T itu mein Finger blood. Kalau misalnya Yuli fingers tambah S, dia tambah jamak bloeden. Ya. Jadi ini agak sedikit rancu mungkin pengertian darah menjadi itu ya. Kita lihat di dalam bahasa Indonesia misalnya apa, ada ya, hampir ada kan, dan berada ditambah awalan berada menjadi artinya ya hampir sama dengan blood, dengan pemakaiannya ya, bukan artinya. Jadi ditambah ada di dalam bahasa Belanda seperti itu, dan di dalam bahasa Indonesia juga ada yang kata benda dijadikan kata kerja. Ya, itu harap dipahami dulu. Lanjut ya, saya akan coba satu persatu saya ini. What is gebeurd? Artinya kalau bertanya what itu apa? Untuk menanyakan sesuatu. Apa is kata kerja bantunya. Kita lihat R di sini sebagai kata ganti apa yang terjadi di sana. Jadi ini ya, R itu adalah apa namanya? What is gebeurd? R ini dianggap sebagai pokok kalimat pertama ya, kalimat pengganti. Apakah yang terjadi di sana ya, di sini. Is kata kerjanya dari kata kerja to be, dalam bahasa Belanda zijn. Ik ben, mari ikuti bareng-bareng. Ik ben, jij bent, Jij bent. hij is, zij is, ya, dan jullie zijn. Jullie zijn. Wij zijn. Wij zijn. Ze zijn. Bagaimana kalau dengan hai? Hai dengan zij? Hai dengan hai jadi is. Hai is. Ya. Zij? Kalau zij zijn. Zij zijn, zij is, ada dua. Zij is dia tunggal, tulisannya sama tetapi kata kerja berbeda. Bisa aja zij is, zij zijn, tergantung apakah itu tunggal atau jamak. Yang tunggal is, yang jamak adalah zijn ya. Apa yang terjadi di sana? Apa yang telah terjadi? Kalau kita nggak pakai di sana, toh di bahasa Indonesia tidak sebutkan tempat. Apa yang sudah terjadi, ini dalam arti terjemahannya apa yang sudah terjadi ya. Jadi bertanya, jadi Is gebeurd? ik heb per ongeluk op mijn vinger geklopt. Kita lihat kata kerjanya mana kira-kira. Kata kerja bantunya have. Betul. Kata kerja yang terakhirnya kita lihat kalau ada kata kerja bantu selalu berada di
akhir kalimat Di. ya, makanya mudah Ya. untuk mendeteksi. Geklopt. Klop. Ya. Kita lihat. Kira-kira kata kerja penuhnya apa? Oh, klopen. Kalau kita hilang, kalau kita tunggu. Kalau kita itu sudah termasuk kata kerja yang sudah lampau. Tetapi kalau misalnya dibuang nya, kita lihat bahwa kata kerjanya ada klopt ya. Tapi kata kerja penuhnya Klopen. klopen. Yes. Ya, kita lihat ya. Di sini dia kata kerja klopen itu kalau kita lihat stamnya ya. Kita praktekkan nih, stamnya apa kira-kira? Klop. Klop. Tetapi karena dia berakhiran dengan huruf P, di mana huruf P itu ada di soft ketchup, maka kita tambahkan T T. Ya. untuk membentuk kata kerja ketiga. Rumusnya adalah H ditambah stam ditambah T atau D, atau dia berubah seperti misalnya P jadi ik heb F. water gedronken. Enggak, yang gedronken yang berubah itu kita harus hafalkan. Ik heb water gedronken. Dari drinken, gedronken. Sedangkan yang hurufnya ada di soft ketchup, kita tambahkan huruf T, kita tambahkan formula H-nya. Ingat ya tuh video tentang formulanya H, geklopt. Oke ya, itu mudah-mudahan difahami. Nah, ada yang ditanyakan sejauh ini, per ongeluk itu apa namanya, by accident. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Tidak sengaja. Artinya di sini saya tidak sengaja telah memukul tangan saya. Di sini dilihatnya dengan palu dari kayu gitu ya, geklopt ya. Oke, lanjut Finger ya. itu jari apa tangan, Bu Tati? Finger itu jari. Jari kan ya? Jari. Satu jari berarti. Tapi kalau banyak jari apa? Jari-jari fingers. Ada yang jamaknya dipakai S, tapi ada jamak juga dengan huruf EN. Tapi itu kita tidak bahas, jadi pusing. Ini kita lihat ini dulu ya. Ik heb per ongeluk op mijn vinger geklopt. Oke. Kalimat berikutnya. Ik ben tegen de deur gelopen. Ik heb een bloedneus. Kita lihat di sini, ben adalah kata kerja bantu dari bentuk awalnya apa? Ik ben, jij bent. Jadi jangan lupa ya, ini dalam bentuk kata kerja zijn ya, yang selalu ik ben, jij bent, hij is ya. Nah itu kata kerja zijn. Yaitu ini dua perbedaan ini sangat krusial nanti ya kalau kita ingin memperlancar pemakaian bahasa. Ik ben tegen de deur gelopen. Di sini ya artinya apa? Saya menabrak pintu. Ya. Jadi apa menabrak gitu. Jadi dia tuh menabrak pintu secara nggak sengaja gitu. Jadi jadi ik ben tegen de deur gelopen. Oke. Jadi ini adalah kata kerja bantu ya. Dari tadi dia kata kerja zijn itu biasanya ada perubahan yang tadi yang tidak ada jadi ada. Misalnya ik ben getrouwd. Saya tadinya masih gadis tetapi saya sekarang sudah menikah. Jadi ada perubahan situasi, keadaan atau ada perubahan gitu ya. Jadi seperti ik ben getrouwd, saya menikah. Ik ben oud geworden, saya menjadi tua. Jadi ada dari fase yang dilaluinya ya. Jadi menceritakan tentang adanya perubahan atau keadaan, perubahan situasi keadaan sama. Oke. Di sini ik ben ik heb een bloedneus. Ik heb, saya mempunyai, maksudnya di sini saya jadi apa ada bloedneus itu apa tuh? Berdarah hidung saya. Berdarah. Neus, ya, neus itu hidung. Blood itu tadi kita sudah darah. Jadi saya mempunyai, kalau arti letternya saya mempunyai hidung yang berdarah. Tapi kita artikan kan hidung saya berdarah.
Ya. Itu kan berarti di dalam bahasa Indonesia ada, ya berada, ya toh? Hidung saya berdarah, dari darah menjadi berdarah. Bisa dipahami segitu? Bisa. Ya, oke. Lanjut ya. Goodness. Oke. Goodness. Blood nose, nose, nose. Nose hidung. Nose. Nose itu hidung. Hidung berdarah ya. Nose, Ya, hidung saya berdarah. Hidung saya berdarah. Yang tadinya enggak jadi berdarah. Nose. Karena dia tadinya enggak berdarah tapi dia nabrak pintu, jadi tiba-tiba hidungnya berdarah. Jadi perubahan keadaannya. Oke. Perubahan keadaan. Ik ben tegen de deur gelopen. Ik heb een bloedneus. Wat is er gebeurd? Oke, what is gebeurd? Apa yang terjadi? Apa yang sudah terjadi? Jadi ini menanyakan sudah apa kegiatan yang sudah dilalui ya. Jadi, ik ben gevallen bij het springen. Jadi dia terjatuh pada saat dia meloncat. Springen itu meloncat. Tetapi di sini kita lihat bahwa dari dia tadinya lagi enak-enak olahraga, tetapi dia tadinya dia meloncat-loncat gitu jatuh. Ik ben gevallen bij het springen. Keterangannya ini di belakang ya, diterangkannya di belakang. Jadi kata kerja penuhnya kata ik ben gevallen. Kalaupun tidak ditambah dengan ekstra informasi, orang sudah tahu bahwa dia jatuh. Tapi dia ini keterangan bij het springen pada saat dia meloncat. Ya, jadi teorinya jangan salah, ini tetap dia di belakang terakhir karena ini adalah keterangan. Jadi dia bukan tidak ada kata kerja lagi. Keterangan boleh disimpan di belakang. Mijn arm doet heel erg pijn. Mijn itu saya, kepunyaan saya, milik saya. Ya, kalau ik itu mijn. Kalau misalnya jij, jou, kepemilikan atau hij is zijn. Tapi kalau dia perempuan haar. Kalau diganti dengan haar, arm doet erg pijn. Kalau dia diganti dengan hij, zijn arm doet heel erg pijn. Tapi kalau misalnya kami, onze arm doet heel erg pijn. Kami ya. Oke. Lanjut ya. Kita sambil ini membahas kalimat yang sudah pelajari. Bij het springen. Mijn arm doet heel erg pijn. Heel itu menanyakan apa namanya sangat. Ik ben heel erg blij. Saya sangat senang atau happy. Ik ben heel erg boos. Saya sangat marah. Gitu dia sangat ya. Oke. Ik ben tegen de boom gebotst. Ik heb een buil op mijn hoofd. Oke, kita lihat. Kata kerjanya mana yang di kalimat pertama? Ben. Ben. Oke, kalau ben itu kata kerja apa? Bantu. Ya. Kata kerja yang membantunya mana? Kebos. Bos. Ya, oke. Bagus. Ben itu asal kata kerjanya apa? Yang infinitifnya? Zijn. Bagus. Zain. Kata kerja yang terakhir adalah gebost. Gebots. Kira-kira kata kerja ininya apa? Kata kerja infinitifnya apa? Hilangkan he-nya, maka kita lihat Botsen. Jadi ya. Jadi dia termasuk yang mana? Yang sop kecap. Iya. Sop kecap. Jadi Boston ya. Oke. Jadi Boston itu penabrak gitu ya. Jadi stamnya adalah bots. Tapi ditambah T karena dia huruf S-nya ada di huruf soft kecap. Dan untuk membentuk kata kerja yang nomor 3, kita sebut aja kata kerja yang nomor 3 ya. Kalau bahasa Belandanya voltooid deelwoorden itu sulit diingat, bilang aja kata kerja ketiga. Kita
sekarang pakai istilah kata kerja pertama adalah infinitif. Ya, kata kerja keduanya itu adalah past tense, simple past, ketiganya adalah past perfect supaya tidak pusing dengan teori di bahasa Belanda. Kita kan nggak belajar sejauh itu, hanya pengertian aja. Oke. Ik ben tegen de boom gebotst. Jadi saya tidak sengaja nabrak pohon. Antuk. Terus ik heb een buil. Buil itu yaitu yang apa sih itu kalau yang Benjol. kayak Benjol. benjolan ya, buil op mijn Benjolan. hoofd ya. Di Jadi kepala saya. di sini tidak ada kata Buil kerja op. lagi ya, karena ini adalah ik heb kepunyaan, ya ada objek. Ya objeknya apa? Ya itu. Keadaan. Ada itu ya benjolnya itu. Oke ya. Jadi ini bukan kata kerja bantu, tapi di sini adalah kata kerja untuk kepemilikan. I have ya, kalau bahasa Inggris I have ya. Oke, lanjut ya. Sejauh itu masih bisa diikuti? Ini kan hanya mengulangi teori-teori yang sudah kita pelajari. Wat is er gebeurd? Ik heb in mijn vinger gesneden. Mijn vinger bloedt. Oke ya, ini juga hampir sama dengan yang tadi ya. Kita lihat aja kata kerja pertamanya apa? Have. Have itu kata kerja bantu, jadi dia dibantu dengan Gesneden. gesneden. Oke, ini gesneden ini kata kerja ketiga, tetapi dia itu kata kerja yang berubah. Sneden, sneed, gesneden. Jadi itu harus dihafalkan ya. Itu berubah dia ya. Oke. Mijn vinger irregular. Mijn vinger bloed, tangan saya berdarah. Oke, ya, kita gak usah bahas karena hampir sama dengan yang tadi ya. Kita lihat lagi. Oke. Mijn dochter heeft shampoo gedronken. Pokok kalimatnya apa? Mijn dochter. Mijn dochter. Apa yang dia kerjakan? Ya, apa yang dia kerjakan? Minum sampo. Ya, dia sudah minum sampo gitu ya. Itu ibunya aja yang salah, kotor di bawah gitu ya. Banyak loh di sini kejadian. Karena apa? Karena di sini kan biasanya dapurnya itu ada pintunya, taruhnya di bawah atau di kamar mandi di bawah. Jadi anak-anak kan suka kepo, dia suka ini aja gitu. Banyak kejadian. Jadi kadang-kadang ada yang sampai meninggal gitu ya, kesian. Oke. Mijn dochter, kata kerjanya? Heeft. Geef, terus itunya Ya. gedronken. Oke. Sekarang saya tanya, kata kerja penuhnya yang pertama apa? Drinken. Itu bentuk ketiga. Kata yang pertamanya? Drink. Kata kerja pertama penuhnya adalah kata bantu, hebben. Oh, yang itu Yes, hebben. karena dia kan tunggal, biarpun dia anak kecil, dia mendapatkan hak mendapatkan kata kerja stam ditambah T. Mijn dochter heeft shampoo gedronken. Dronken itu dari kata apa kerjanya misalnya? Drink. Drinken. Drinken. Dia berubah menjadi stamnya dronk. Jadi kalau yang berubah itu ya nggak ditambah apa-apa lagi, gedronken, ya itu harus yang berubah itu harus dihafalkan. Mijn dochter heeft shampoo gedronken. Wat is er gebeurd? Mijn vrouw is flauw gevallen. Oke. Jadi kalau nanti kita membuat kalimat ada apa? What is er gebeurd? Ada apa? Jadi bertanyanya itu what is er gebeurd ya. Di R-nya itu sangat penting ya. Kadang-kadang kita lupa. Kebanyakan yang baru belajar. Saya pertama kali juga sering itu menghilangkan yang seperti itu ya. Karena kurang paham. Tapi sekarang kita sudah belajar jadi harus tahu. Mijn vrouw is flauw gevallen. Mijn vrouw itu artinya apa? Istri Istri saya. saya, kata si Istri laki-laki saya. itu ya. Flauw gevallen itu apa? Jatuh ya. Jatuhnya Sudah apa? jatuh. Pingsan.
Flaugevallen itu, flau itu kalau orang yang ya pingsan, Flaugevallen itu artinya pingsan. Kalau bilang kalau di dalam bahasa orang jadi to flau, itu artinya di situ berlain. Itu kata kerja ini Flaugevallen adalah suatu apa ya pengertian pingsan, jatuh pingsan, bukan hanya jatuh aja. Kalau is gefallen hanya jatuh, tapi kalau Flaugevallen itu pingsan, jatuh pingsan ya. Ini kata kerjanya apa? Is. Ya, dari kata kerja penuh apa? Sein. Sein ya. Sein, ya, Is kata sein. kerja. Oke, gefallen. Kalau gefallen itu kata kerja infinitifnya apa? Ya, oke, betul ya, oke ya. Jauh ya, bagus ya, udah masih inget ya teori. Oke, mijn vrouw is bewusteloos. Ini artinya pingsan. Loos itu adalah akhiran yang mengatakan apa namanya hilang atau misalnya Hilang. tidak ada. Misalnya apa ya? Pokoknya yang artinya kayak bahasa Inggris hampir lose gitu ya, tapi loos di sini artinya ya. Oke, hampir kira-kira seperti itu. Mijn vrouw ligt op de grond. Artinya apa? Istri Jatuh saya Saya jatuh ke lantai. jatuh ya, ke lantai. ya, oke. Lantai Bukan atau jatuh. tanah itu front. Lantai dari sini lantai. Oke. Nah, di sini kita lihat ya di dalam bahasa Belanda pemakaian keadaan kedudukan ada yang vertikal atau horizontal. Kalau yang vertikal, keadaan vertikal itu disebut liggen. Yang horizontal itu adalah staan. Jadi karena dia keadaannya horizontal, maka disebutkan mijn vrouw ligt op de grond. Tapi kalau misalnya saya punya pena, saya taruh di atas meja, mijn pen staan op de mijn pen sta op de tafel. Ya, itu perbedaan pemakaian situasi ya. Jadi kalau liggen itu dia vertikal, dan yang kalau berdiri itu yang tegak itu horizontal. Jadi tegak itu vertikal, yang horizontal itu dia berbaring juga disebutnya juga itu ya. Mijn vrouw ligt in bed. Ya, jadi berbaring ya, sebutnya di sini berbaring. Oke. Vallen. Mijn vrouw is bewusteloos. Mijn vrouw ligt op de grond. Ik ben Ya, ini udah ya. Ik ben gevallen tijdens het rolskatsen. Bentuknya kita lihat sudah gevallen. Tijdens itu saat. Kalimat penuhnya, kalimat utamanya ik ben gevallen. Keterangannya menerangkan tijdens saat het rolskatsen. Rolskatsen itu apa namanya, sepatu roda ya. Bersepatu roda. Jadi saya jatuh ketika saya bermain sepatu roda. Ya. Mijn knie is geschaafd. Knie itu apa ya? Lutut saya apa tuh? Saya Apa ya? Geschaafd itu kalau ada luka tapi lukanya itu seperti keparut gitu. Gimana sih apa namanya itu? Kayak gitu. Memar bukan. Bukan memar tapi apa ya? Luka kebaret kan? terkebaret. Ya. Geschaafd itu kebaret, tapi kalau misalnya memar itu beda artinya, saya lupa sekarang, tapi ini geschaafd itu kebaret gitu ya. Oke, jadi ada semacam keparut gitu ya, gimana, jadi kebaret bahasa Indonesia ya. Oke, lanjut. gevallen tijdens het rolschaatsen. Mijn knie is geschaafd. Ik heb mijn hand verbrand tijdens het koken. Oke, kita lihat sekarang. Kata kerjanya apa? Heb. Bukan ik ya, ik pokok kalimat. Apa kata kerja yang lainnya mana? Koken. No, Koken.
Nee. Verbrand. Verbrand. Ya, verbrand. Verbrand itu terbakar, dari branden, membakar, ya terbakar. Oke. Kata kerjanya hanya dua. Het koken di sini bukan kata kerja, karena het itu mengatakan kata benda. Sesuatu yang memakai artikel de, het atau en itu noun, itu kata benda. Di sini het koken itu kalau bahasa Indonesianya memasak ya. Jadi kata kerja. Tapi di sini sebutkannya dia bukan sebagai kata kerja di sini, tetapi dalam keadaan dia memasak ya. Keadaan memasak. Jadi boleh itu jadinya nggak harus di belakang jadinya kata kerjanya tadi itu yang kan have itu kan Tadi sudah saya terangkan bahwa ini kalau ini verbrand titik sebetulnya ya. Oh, Itu adalah titik. kalimatnya. Tetapi dia ingin menerangkan saatnya kapan. Itu keterangan. Jadi ini adalah anak kalimat yang sebagai keterangan anaknya. Pokok kalimatnya adalah ik heb mijn hand verbrand. Itu kalimat pertama. Kalimat yang keduanya tijdens het koken adalah keterangan. Di situ tidak ada kata kerja. Misalnya itu kalimat majemuk jadinya ya. ya, ini kalimat majemuk ya, yang jadi tijdens itu ketika, pada Dia saat. masak. Saat Ya, masak. dia masak. Jadi ketika dia masak kan dia bukan masak yang di sini kalau di bahasa Belanda itu tidak berarti dia sebagai kata kerja dalam keadaan memasak terjadinya gitu ya. Bukan kokennya yang di ini. Jadi itu mungkin agak sedikit rancu karena masak kan itu bukan kata kerja. Yang kalau di kata kerja itu kan belum, dia baru berarti kalau dia sempurna saya memasak, aktif. Kamu lagi ngapain? Lagi masak ya. Kalau di Indonesia udah berarti kata kerja sebetulnya memasak karena dia aktif ya. Tapi di dalam bahasa Belanda ini ya, teratur rapi mana yang kata kerja, mana yang kata benda. Jadi ingat, kata benda itu bisa kita lihat jika dia ada het, de atau en. Dia itu kata benda atau yang dibendakan. Ya? Ya. Oke, jadi itu kita minggu lalu udah membahas het, en, and de. Oke. Jadi kita lihat artikelnya ya Bu Tati ya. Ya, artikelnya itu apa? Kalau ada di depannya de, het atau en, itu dia bukan kata kerja, berarti dia kata benda. Ya. Oke, ini sejauh itu ada yang bisa dipahami atau enggak? Karena ini udah mengulang ya. Kita mengulang sebulan sekali tentang gramatika yang sudah kita pelajari. Saya kira juga beberapa gelombang kedua bisa mengikuti atau mungkin masih sedikit samar-samar ya. Tetapi pada prinsipnya tidak jauh berbeda apa yang telah dipelajari di bagian gelombang pertama dan kedua. Tetapi di dalam gelombang pertama tentunya sudah lebih paham karena sering diulang-ulang ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Bu Tati mau nanya, Ya, jadi yang silakan. kalimat terakhir itu ik heb mijn hand verbrand tijdens het koken. Have itu kata kerja apa namanya? Kata kerja apa namanya itu? Kata kerja bantu. Kata kerja bantu. Ya, yang ik heb. Kata kerja bantu itu dari kata kerja hebben. Kata kerja hebben itu fungsinya ada dua. Satu, dia berfungsi kalau dia bisa berdiri sendiri, dia berarti kepemilikan. Ik heb een auto. Hij heeft een auto. Wij hebben een auto. Kalau dia dengan objek, dia berarti kepemilikan. Beda kalau dia dengan yang berarti have-nya sebagai kata kerja bantu, dia harus dibantu dengan bentuk ketiga, artinya sudah, yang dimaksudkan dengan kata kerja yang terakhir itu. Jadi dibedakan ya, hebben itu ada dua fungsinya. Satu sebagai kata kerja pemilik. Saya mempunyai suami, ik heb een man. Saya punya cucu, ik heb kleinkinderen, cucu, banyak cucu. Itu dia objek, dengan objek. Paham nggak?
Tetapi kalau dia sebagai kata kerja bantu, artinya pekerjaan yang sudah berlalu yang diterangkan oleh kata kerja yang terakhir. Ik heb gedronken, saya sudah minum. Ik heb geslapen, saya sudah tidur. Ada hawalan ge-nya dan kata kerja yang bentuk ketiga tadi yang sudah kita bahas. Mungkin masih untuk golongan kedua masih bagaimana caranya, bentuk ketiga itu belum begitu paham karena itu theory of catch-up-nya belum saya perdalam. Ada lagi yang mau ditanyakan ibu-ibu atau bapak? Saya belum dengar bapak nih, ada bapak nggak hari ini? Saya lihat dulu, saya ngintip dulu siapa yang hadir. Ada bapak nggak? Hadir, Bu. Hadir. Oh, oke. Silahkan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Enggak, Bu. Nyimak aja dulu, Bu. Nyimak dulu ya. Oke. Masih agak sedikit kalau kata orang Sunda cover ya. Masih agak sedikit banyak yang ini ya, yang dilalui yang mungkin masih belum begitu paham. Tapi mudah-mudahan. Oh ya, sebelum kita lanjutkan. Ini adalah pelajaran terakhir sebelum hari puasa ya, bulan puasa. Karena di bulan puasa kita tidak ada les. Karena di Indonesia tentunya malam. Tapi kalau di Belanda jam 2 atau jam 3 masih belum ada kegiatan taraweh, belum ada kegiatan buka, belum ya. Jadi tapi saya untuk memudahkan les ini, saya hentikan sejenak di bulan Ramadan, tetapi saya akan sekali-sekali mengirimkan bahan atau apapun yang saya bisa bagi untuk mengulang-ulang pengertian agar tidak lupa ya. Jadi selama ini saya juga selalu seperti itu ya, saya kirim, tapi bagi mereka yang tidak ada waktu ya mungkin mohon maaf diabaikan saja, tapi bagi mereka yang ingin melihat itu suatu ya sambil ngabuburit ya, kata orang Sunda ngabuburit, jadi bisa lihat. Saya ini orang Padang tapi lahir di Bandung, besar di Bandung, jadi banyak sekali term yang saya pakai bahasa Sunda gitu ya. Oke. Oke, apabila yang tidak ada yang mau bertanya, tidak ada lagi yang mau bertanya, masih menyimak? Oke. Kita lihat ini. Oke. Saya punya satu apa ya? Ini suatu latihan. Saya akan beberapa untuk melihat sejauh mana udah dipahami. Nomor 1. Ik titik vandaag jarig. Siapa yang tahu artinya dan siapa yang bisa mengisi? Ik heb vandaag jarig. Ya, ya. Hari ini ulang tahun. Ulang tahun, Ya, betul. ulang tahun saya. Ik ben. Ya, betul. Ik ben Ik ben vandaag vandaag jarig. jarig. Vandaag Karena tidak jarig. ada objek ya. Saya. Kan di Indonesia tidak ada saya adalah hari ini, enggak ya. Jadi ik ben vandaag jarig ya. Jadi saya ulang tahun saya. Jadi tidak ada objek, tidak ada kata kerja bantu. Jadi dia berarti keterangan. Ik ben vandaag jarig. Ingat-ingat ya, kata kerja zijn itu ada, saya kalau tidak salah sebutkan ada 4 fungsi. Kesatu dia sebagai kata keterangan, misalnya ik ben tati atau ik ben jarig. Kedua dia sebagai profesi, ik ben een dokter. Atau dengan kata sifat, ik ben boos, ik ben mooi. Atau dengan kata 4, yang nomor 4 itu apa saya lupa, profesi apa satu lagi, keadaan ya, menerangkan, kata keterangan. Jadi fungsi kata kerja zijn itu kalau dia berdiri sendiri ya, tidak ada kata kerja bantu di belakangnya, dia bisa memakai 4 ini. Dia ada keadaan, ik ben jarig, ik ben kata sifat, ik ben boos, ik ben blij, atau keterangan atau profesi ya. Itu yang saya sudah pelajari. Nomor 2, wij titik een nieuwe auto gekocht. Kira-kira apa di situ? Wij? Wij Hebben. Ja, hebben wij hebben een nieuwe auto een gekocht. auto.
Tapi kalau misalnya W-nya diganti dengan ik. Ik heb. Nah, ik heb Ik een heb. nieuwe auto gekocht ya. Jadi itu permainan saja ya, asal tahu teorinya. Ya, jadi wij hebben een Wij nieuwe auto hebben gekocht. een nieuwe Ya, auto, punya di sini, mobil baru. di sini Hebben een nieuw auto gekocht. 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 Dari kata kerja apa gekocht itu? Gekocht. Kok. Nah, O2. nah dengar ya. Kalau Koken. misalnya dari koken, jadi saya sudah memasak auto. Bukan. Bukan koken. Makanya Bukan dari saya koken itu. bukan dari koken. Bukan. Bahkan kalau dari sini, kalau misalnya dari saya sudah memasak mobil. Kalau dari koken. Nggak boleh ya, jadi memang bahasa Belanda itu agak sedikit beda. Jadi kita salah pakai. Jadi saya sudah memasak mobil-mobilan kan mungkin, tapi kalau mobil nggak mungkin ya gitu. Kayak gimana kualinya gitu ya. Gekocht. De kok. Bukan Nee. kocht. Bukan. Artinya apa? Bukan beli itu kopen. Nah ini yang harus diingat-ingat, dia berubah. Jadi ik heb een auto Iya. gekocht berarti membeli, tapi kalau gekocht saya sudah memasak auto saya. Jadi pemakaian sedikit berbeda itu artinya akan luar biasa jauhnya ya. Jadi di sini kopen dia berubah, kopen, kocht, gekocht itu harus dihafalkan. Tidak ada yang bisa menolong seseorang kecuali kita menghafalkan atau mencari dari daftar yang pernah saya kirimkan ya, apa tuh di App Store itu ya, itu cari di situ Ya. kalau kita tahu ya. Regular. Jadi ini bisa lucu juga, siapa yang bisa memasak auto, saya enggak loh. Ya, makanya bahasa Belanda itu Open. dari kopen, kocht, Dari kopen. gekocht. Kalau Open, membeli. kopen dari Kopen. kopen, kalau tapi koken, coke, past tense-nya apa? Kok. Kira-kira past tense-nya apa dari Kocht. past tense-nya apa? Coke itu kan ik coke, tapi kalau past tense-nya Gekok. yo, kita pakai teori yang mana ini? Yang Koken. O artinya dua. Ya, dua betul, tapi bentuknya yang mana? Eh, yang berubah. Ya, Kopteknya. Yang Ya. berubah. Oke, nih kalau misal ini wij kopen een nieuwe Wij. auto. Kalau di sini ya, wij kopen. Kalau kata kerjanya kopen ya, wij Iya. kopen. Tapi kalau misalnya kata kerjanya ik koop. Ya, Gekok. oke. Nomor 3. Kocht, ya. Ya, oke. Nomor 3. Jullie titik-titik altijd op tijd. Kira-kira apa nih? Is ya. Is itu kan kata keterangan. Jullie hebben ya. Jullie, Hebben. jullie zijn. Jullie zijn. Zijn. Oh ya zaman ya. Jullie zijn. Ya. Ya, kamus berarti selalu ya, Iya. bukan haben. Haben dia harus ada bar itu harus ada objek ya, atau dia dengan kata kerja ketiga. Jadi jullie zijn altijd op tijd. Oke. Nomor 4. Hij titik-titik eten grote hond. Hij hebben. Hij heeft ya, betul, tapi kata kerja dari hebat, tapi ya hij heeft. Hij heeft. Heeft. Kalau hij heeft, ik heb, jij hebt. Jij hebt, hij heeft. Hij heeft Hey. een hij grote heeft, hond. Artinya apa? Dia laki. Heeft itu artinya apa? Ya. Punya. Ya, ya. Punya. Dan di sini juga bisa mungkin dia membeli. Di sini anjing dibeli, hij koopt Anjing. een grote hond, koopt. bisa. Selama dia kata kerja yang bisa berdiri sendiri, hij Bisa. heeft mempunyai, hij koop. Ya bisa Hij ya. Tapi tidak bisa, kita tidak makan anjing. Bisa juga hij ate, hij kookt. Een hond nggak Dia boleh. membawa anjing bisa kan? Hij neemt een grote, bisa. Dia membawa, maksudnya kan dia membawa tuh dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa. Jadi tergantung kata kerja. Ya.
Oke, nomor 5. The kinderen titik-titik naar school. De kinderen Lopen boleh. Lopen naar school. Boleh? Lopen naar school. Ya, boleh. De kinderen lopen. Ya, boleh. De kinderen lopen. Betul. Naar school. Betul. Sorry, naar. Di sini harusnya naar di sini. Naar school. school. Ya, naar school. De kinderen lopen naar school. Oke, betul. Pintar. Nomor 6. Jij titik-titik een mooi boek ben ik- gelezen. Jij ben en Jij bent gelezen. een mooi boek Jij hebt- gelezen. Siapa yang bilang heb? Mbak Barti ya? Mbak Barti bagus. Ya. Jij hebt een mooi boek gelezen. Kan ada itu kan ada hebben. Ada gelezen. Ja, gelezen. Jadi heb. Bukan ya, oke. Jij hebt een mooi boek gelezen. Oké. Oké. Nomor 7. Mijn ouders titik-titik Ouders. op vakantie. Ouders. Ouders itu apa? Orang tua. Jadi Tua. orang tua saya ya op vakantie. Kata kerjanya apa? Hah? Zijn op vakantie. Zijn op vakantie. Ya, zijn dia sedang berliburan gitu ya. Nomor 9. Wij titik-titik samen in Amsterdam. Dulu. Nomor 8 dulu. Nomor 8? Oh, sorry. Oke, nomor 8. Ik titik-titik doors. Mag ik wat water? Artinya apa? Terus Ya. Saya Nah, di sini menuangkan bedanya air ya. gelas. Ya, Mag ik water? ya. Ik heb dorst, bukan ik ben dorst. Ik heb dorst. Saya mempunyai rasa haus di sini ya. Oh ya, Ik heb saya dorst. haus. Tidak boleh ik ben dorst. Ya, ik heb dorst Nggak boleh mempunyai ben rasa. ya Bu ya? Nggak boleh. Ik ben tati. Kan dorst itu kan perasaan. Bisa ik heb dorst. Tapi di sini memang nggak boleh bilang ik ben dorst. Nggak bisa. Kalau ben itu ya ik heb dorst. Saya mempunyai rasa lapar, haus. Jadi kalau lapar juga ikep. Ik heb honger ya, bukan ik ben honger, ik heb honger ya. Itu bedanya bahasa Inggris dengan bahasa. Nanti saya carikan videonya, ada yang menerangkan bagus sekali bagaimana dia menceritakannya ya. Saya tidak bisa menceritakan kembali, tetapi ik heb dorst, ik heb honger, bukan ik ben dorst, ik ben honger. Termasuk sedih, gembira juga dengan happy ya. Kenapa? Sedih, gembira yang menggambarkan Dia perasaan bukan. juga. Enggak, ik ben blij Ben. dalam keadaan. Nah, itulah nanti saya kirimkan videonya untuk tidak membingungkan kita, jangan bahas itu dulu, tapi ik heb dorst, ik heb honger, bukan ik ben dorst. Ya, oke. Itu kita simpan, nanti saya kirimkan video untuk dipelajari untuk pekerjaan rumah, untuk mengingatkan kita kembali bedanya antara bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Nomor 10, kita lihat ya apa nih, ketutup di saya. 9 dulu. Oke. Wij titik-titik samen in Amsterdam. Apa artinya? Wij zijn samen. Ya, wij titik-titik. Wij zijn samen in Amsterdam. Ya, Wij karena zijn samen. ya, wij zijn Wij zijn- samen dalam keadaan sama berada di Amsterdam. Nomor 10. De leraar itu ada guru, oke. Veel, penuh, banyak, geduld. Kira-kira apa? Ge itu ada ge sudah menandakan sesuatu di situ. Ge berarti Past perfect ini. ya. Kira-kira apa? De leraar. De leraar. De leraar. Siapa yang bisa ngomong apa? Jelas? Banyak yang ngomong. Ya apa? Kata kerjanya apa? Gedak. Have gedak. Heeft, bukan have. De leraar heeft veel geduld. Heeft, dia guru itu punya banyak rasa sabar, ya, tapi heeft geduld. Ya. Jadi itu latihan yang seperti ini bagus untuk kita kita kaji, saya ulang kayak gitu selama liburan. Jangan bosan untuk ini ya, untuk melihat, mendengarkan. Saya sudah banyak kirim materi itu di
di sana untuk YouTube. di YouTube ya. Apakah materi-materi yang saya kirimkan itu bisa dipahami atau bagaimana? Kalau tidak boleh bertanya. Bu. Kenapa? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi itu Bu, setiap saya ini ya. memastikan, Bu, tadi kan saya agak telat masuk. Mhm. Jadi kalau dalam titik-titik ini Ya. dipakai have apabila di belakangnya itu ada kata kerja ya, Bu ya. Ya, Ada kata kerja lain di belakang pakai have. Kalau betul. enggak pakai sin gitu ya, Bu ya. Bukan. Kesimpulannya. Bulan, ada dua. Kalau dia ini saya ulang ya, kata kerja yang kita bahas di sini atau haben dan sein. Ya, Ya, haben betul. itu mempunyai dua fungsi. Yang satu dia fungsi sebagai kepemilikan. Oke. Ik heb an auto. Ya. Mm. Dan ini dia bisa berdiri sendiri. Ik heb ya, Ya. kepemilikan. Kalau dia sebagai kata kerja bantu, ik heb een auto gekocht. Saya sudah membeli, berarti dia memakai awalan ge dan Oh. ini. Dan kalau yang kata kerja yang berubah itu harus dipelajari. Tetapi kalau kata kerja yang tidak berubah ada dua. Apakah dia mendapat akhiran T atau akhiran D? Dengan teori soft ketchup itu kebetulan Kopen itu yang tadi dibilang lucu agak sedikit rancu, Kopen dengan Koken. Jadi salah tadi ada yang bilang kan saya telah memasak mobil, sebetulnya saya telah membeli. Nah, makanya Membeli. Kopen itu dia kata kerjanya dari Kopen kocht gekocht. Kalau Koken kookte en gekookt. Dari mana kita tahu? Gelombang ke-1 sudah mendalami teori soft ketchup. Apabila kata kerjanya berakhiran dengan huruf T, ya, dia mendapat T atau apa saja yang ada huruf mati di situ mendapat T. Nah, itu yang haben dulu ya. Kalau yang sein, ya Pak ya, sein itu kata kerja dia yang pertama yang bisa berdiri sendiri, dia mempunyai 4 kriteria. Yang pertama saya pelajari, ik ben Tati, ya, saya adalah Tati. Atau misalnya ik ben een dokter. Kedua, ik ben boos, saya marah. Satu lagi apa saya lupa. Jadi yang 4 itu yang saya pernah berikan yang itu ya. Itu dia bisa berdiri sendiri. Tetapi apabila dia sebagai kata kerja bantu, misalnya hij is gevallen tadi yang kita lihat di video ini, dia jatuh. Bapak lihat video ini nggak tadi? Ya. Kita lihat. Lihat, Bu. Kita ulang aja sedikit dulu ya, atau kita bahas nanti kita bahas yang ini dulu atau mau yang mana? Lanjut aja dulu, Bu. Lanjut dulu, oke ya. Nanti saya putarkan lagi. Ini adalah lanjutan cerita yang nomor 2 tentang Alibaba. Masih ingat ceritanya itu? Ya. Ya ya. Ingat. Ya, oke. Banyak. Bagus. Nah, ini kebetulan juga banyak kata kerjanya. Kita lihat bersama. Ya. Nah, yang di kuning itu saya sudah bantu. Itu sudah kata kerjanya ya. Semua itu adalah dalam waktu lampau. Karena ada katanya tun. Karena cerita ini terjadi di masa lampau. Ya, jadi kita sekali membahas bagaimana mencari kata kerja lampau dan bagaimana bentuknya. Oke. Saya bacakan ya. Saya bacakan dulu, nanti boleh ibu-ibu atau bapak ikut baca ya. Saya baca dulu, siap? Yang lainnya tutup dulu ya. Alibaba. Toen de rovers vertrokken, besloot Alibaba de spreuk zelf te proberen. Hij stapte de grot binnen en stond versteld van de rijkdommen. Hij vulde zijn zakken met wat goud en ging snel terug naar huis. Zijn broer Kasim hoorde over het avontuur en eiste te weten waar de grot was. Saya juga barusan harus dibedakan grot dengan groot. Grot di sini artinya gua, groot itu besar. Jadi O1 dan O2 itu bisa artinya krusial perbedaannya ya. Oke. Grot itu gua, sedangkan groot itu besar. Oke. Kasim ging de volgende dag
naar de grot. Maar door zijn hebzucht vulde hij zoveel zakken dat hij de spreuk vergat om de grot te openen. De rovers vonden hem daar en maakten een einde van zijn leven. Toen Alibaba dit ontdekte, gebruikte hij zijn slimme bediende Morgiana om de rovers te slim af te zijn. Oke, ya ini seru ceritanya ya. Oke, saya minum dulu seteguk. Oke, silahkan saya beri kesempatan dulu kepada Bapak ya, yang jarang ya, Bapak untuk membaca kalimat pertama, Pak. Ada 2 Bapak nih, ada 2 atau 3 Bapak. Kita berikan dulu kepada Bapak-Bapak. Silahkan Bapak. Baca aja dulu. Toen de rovers Vertrokken, besloot Alibaba de besloot, bukan besloot. O-nya mulut tadi panjangkan. Besloot, Alibaba de spreuk zelf te proberen. proberen. Ingat-ingat ya caranya membacanya bagaimana. Ini ada kata suku katanya 3. Ini satu kata terdiri dari 3 suku kata. Dia tidak ditutup oleh huruf mati, maka dibacanya 2 o. Pro 2 b ren. Sedangkan ren itu tidak mendapat tekanan ya. Jadi proberen. Ulang Pak, proberen. Proberen. Ya. Stapte de grot binnen. Hij stapte de grot. Stop Pak, sudah Pak. Kalimat pertama sudah Pak. Bagian lagi yang lain Pak. Nanti gak kebagian yang lainnya. Terima kasih Pak. Yang lain, Bapak yang lain, ada berapa Bapak? Ya, Bu. Ya, Ya, silakan jawab, Pak. Ya. Hij stapte de grot binnen. Hij stapte. E-nya jangan terlalu Hij stapte, tidak mendapat tekanan. Hij stapte. Hij stapte de grot binnen. Binnen. En binnen. Ya. En stond verstel van de rijkdommen. Rijkdommen. Oke, ada Bapak lagi? Ini ada yang silakan. Hij vulde zijn zakken met wat rood. Tunggu Pak. en Hij wit. vulde. Hij vulde. E-nya bukan u. Hij vulde. Hij vulde Ya. zich Zijn. zijn zakken Mm-mm. met wat rood en ging snel terug naar huis. Huis. Naar huis. Oke. Ada Bapak lagi? Huis. Ada Bapak lagi? Saya nggak bisa melihat pesertanya di apa namanya? Ada Bapak lagi? Nggak ada ya? Oke, semua sudah. Kalau Pak Asbi dia mau jadi ini aja ya, apa namanya, pendengar setia. Seperti pendengar radio Gemilang yang setia ya. Mereka tidak ikut mungkin di ruang kelas, tetapi mereka selalu hadir melihat tayangan kita ya. Oke, lanjut Ibu siapa? Yang dulu mau silakan. Atau saya tunjuk aja, Ibu Jus aja. Oké. Zijn broer Kasim hoorde over het avontuur en eiste te weten waar de grot was. Oke, stop. Kasim. Stop. Oké. Kalau titik ya. Oke, Ibu saya tunjuk lagi. Siapa saya lihat dulu atau Ibu Sastri, Mbak Sastri mau? Ja, mevrouw. Silahkan. Silahkan. Oké, sebentar. Ya. Toen Alibaba dit ontdekte, gebruikte hij belum. Kasim ging. Oh, kelewat ya. Ya. Kasim ging de volgende dag naar de grot.
Grot. Maar door zijn Naar de grot. heb Naar de grot. groot. Grot. De groot. Ja. Ja. Maar door zijn hebzucht vulde hij zoveel zaken dat Zoveel. hij Zoveel. zoveel, Ja. ja, zoveel zaken dat hij de sprook vergat spreuk. om de De spreuk. spreuk, ja, de spreuk vergat om de grot te openen. Bagus. Oke, lanjut. Siapa lagi? Yurna. De rovers vonden hem daar en maakten en Tunggu. Apa? Oke, saya nggak. Tunggu. maakten, ya, Ya, maakten ya. ya. En einde En. aan zijn, Nah, di sini en, bukan ein. En. Oh, Di ya. sini sebagai En. partikel. oh ja, een einde aan zijn leven. Zijn. Aan zijn leven. Oke, bagus. Mbak Barti. Baik. Toen Alibaba dit ontdekte, gebruikte hij zijn slimme bediende Morgiana om de rover te slim af te zijn. Oke ya, bagus ya. Yang lainnya tadi kan ini kan yang gelombang pertama ya. Nanti maaf ya kalau nggak dapat bagian baca ya. Oke, kita lihat sekarang kata kerjanya yang kalimat pertama apa? Udah ditandain itu vertrokken. Ya udah ditandain. Oh iya ya betul. Vertrokken. Kata kerja penuhnya. Kata kerja penuhnya apa kira-kira dalam ini kan past tense semua. Saya ingin tanyakan dalam present tense-nya apa? Vertrekken. Ini berubah dia, vertrekken dan vertrokken ya. Jadi ada kata kerja yang berakhir dengan huruf Victor apa tuh V ya. Dia kalau dalam bentuk ketiganya tidak mendapatkan vertrokken, tidak. Ada kata kerja yang pokoknya ini nanti saya sebutkan. Vertrokken ya irregular. Ini bentuknya irregular ya. Oke. Artinya ketika rovers itu penyamun itu vertrokken itu apa tuh ya, meninggalkan gua itu, besloot itu dari besloten apa yang punya latar belakang ini ya apa namanya juris ya. Besloot itu besluit itu keputusan, besluit itu memutuskan. Mungkin kira Bapak sudah dengar ya besluit ya, besluit itu keputusan. Apa namanya besluit ya memutuskan. Besluit itu keputusan ya. Oke. Ini besluit Alibaba, jadi Alibaba memutuskan the spreuk itu the magic word apa tuh ya mantranya itu ya sama mantra zelf te proberen. Dia memutuskan untuk mantra yang dia dengar tadi dia dibacakan ya. Hij stapte de grot binnen. Nah, yang hijau ini kata kerja tapi saya bedakan karena ini adalah kata kerja yang terdiri dari dua komponen. Binnen itu di dalam, stapte itu ke dalam. Jadi binnen stapte dia masuk ke dalam. Hij stapte de grot binnen. Bagaimana cara minggu lalu kita juga sedikit membahas dua kata kerja yang ada kata kerja yang dengan dikombinasikan dengan preposition dan ada juga dengan kata kerja lain. Di sini dia binnen itu masuk artinya. Masuk itu bukan kata kerja. Memasukkan baru kata kerja. Jadi stapte binnen itu binnen stapper kata kerja penuhnya. Bagi kata kerja yang seperti ini kita pakai kata kerjanya dulu. Jadi prepositionnya kita taruh di belakang. Jadi hij stapte de grot binnen, dia memasuki. Nah, stapte ini adalah past tense, ya, memasuki gua itu ya. Kira-kira kata kerja penuhnya di dalam present tense apa?
sta ya kemarin itu ditunjukin. Binnenstappen, karena ini Ya, karena Binnenstappen. Binnenstappen ya, karena stop ya. Oke, itu sedikit berbeda. Oke. And stone verstelt, stone itu yang tadi, stone itu dia berdiri dalam keadaan horizontal ya. Nah, horizontal begini ya, vertikal. Jadi dia berdiri tercengang, maksudnya kan kalau tercengang tidak tertidur, dia berdiri tercengang ya. Jadi dalam keadaan berdiri dia tercengang. Verstelt itu tercengang. Van de rijkdommen, rijkdommen itu kekayaan. Oke. Kata kerjanya vulde. Kira-kira kata kerja penuhnya apa dalam present tense? Vullen. Ya, karena teorinya apabila dia tidak berubah seperti kata kerja besloten and yang tadi drinken drong itu, dia memakai kata teori yang kedua dengan huruf soft kecap, huruf mati yang ada dalam soft kecap. Misalkan ada stop. Jadi tambah stop. Tamnya kan yang mana kita full. Oh ya, yang mana kita full. Oh ya, sorry ngaco. Fullen. Ya, kata stopnya kan full. Dia tidak berubah dan hurufnya tidak ada di huruf soft kecap, maka kita tambah de untuk yang tunggal. Hey, fulde. Kata kerja penuhnya dalam present tense vullen. Ya, oke. Kita lihat yang ging. Oh ya, saya terjemahkan. Hey, vulde sensaken. Dia folder itu mengisi saknya itu apa tuh, karungnya lah, taruhlah di sini ya, karung dengan emas ya, mengisi ya dengan karung emas. And ging dari kata kerja apa kira-kira? Dari Ya, tapi kata kerja penuhnya gaan ya. Oke, ini berubah dia. And ging. Gaan, ik ging. Oke. Lampaunya, oke. En ging snel terug naar huis, dan dia dengan cepat pulang ke rumah. Ya, snel itu cepat. Snel trein, kereta cepat. Kalau di sini ada kereta cepat. Oke, naar huis. Oke, zijn broer Kasim hoorde. Kata kerjanya kira-kira apa yang penuh dalam present tense? Horen. Bukan horen. Kalau horen itu berarti tanduk. Beda juga. Bacaannya horen. Tulisannya bagaimana? HOOREN. Cukup satu karena dia kan horen. Tapi kalau ikor ya, ikor O-nya 2. Tapi kalau horen O-nya 1 karena dia horen. Dia mendapat DE kenapa? Karena tidak soft kecap. Tidak soft kecap dan tidak berubah ya. Karena dia hanya bisa satu fungsi. Dia tidak berubah, dia tidak ada di soft kecap, maka dia mendapatkan DE ya. Oke. Eisen te weten ini di dalam istilah yuridis juga eisen itu kalau hakim memvonis gimana ya bahasa Belandanya, dia meminta hukuman eisen, seorang hakim memutuskan, dia di sini eisen te weten, dia menginginkan tahu, meminta tahu di sini, mengharap tahu. Eisen itu suatu saya harus punya. Jadi apa tuh bahasa Indonesia sih eisen? Dia ingin tahu sekali, dia meminta tahu bagaimana cara dia memohon untuk mengetahui, istilahnya memohon ya. Eisen itu permohonan. Jadi waktu kakaknya mendengar tentang cerita aventurnya si Alibaba, dia meminta tahu apa caranya tuh. Bahasa Indonesia mendesak untuk mengetahui gitu ya. Jadi eisen itu bukan hanya meminta, itu bukan suatu paksaan, dia harus mengetahui. Jadi harus mengetahui ya. Eisen itu permintaan yang harus dilakukan. Ya, oke. Memaksa. Ya, dengan memaksa ya. Oke, terima kasih. Waar de groot was, di mana gua itu. Was ini itu. ya. Was Ya, itu gua itu. Ya, kata kerja was dari apa itu?
berada. Past tense Ya, kan ya? past tense-nya dari Tense. dari is. Oke, betul, Dari bagus. Dari Ya, is. oke. Ging itu pasal yang kita bahas di atas ya, sama dari kan dan ging ya. Oke, berubah. Terus zijn di sini kata kerja zijn hebzucht. Hebzucht itu rakus. Zijn hebzucht itu di sini kerakusannya ya. Zijn dalam keadaan rakus ya. Maar tetapi dengan rasa hebzucht rakus yang besar. Apa tuh rakus tuh? Hebzucht itu apa tuh? Apa sih itu kalau orang yang rakus ya, kalau orang yang nggak puas dengan apa yang itu, jadi vulde hij zoveel zaken, dia vulde dari kata kerja vullen. Kenapa mendapat DE? So kecap. Tidak soft kecap. Tidak sop kecap. Tidak nomor 1, dia berubah, tidak berubah. Jadi dia vulde, dia memenuhi semua karung-karungnya ya, dengan ini segala kerakusannya dia penuhi semua karung-karungnya ya. Tetapi dat hij de spreuk vergat, karena kerakusan dia memasuki semua perhiasan emas yang ada di situ, tetapi dia lupa. Ya. Vergat itu dari vergeten ya, vergat lampaunya vergat berubah ya, vergeten. Om de grot de openen, untuk membuka gua itu, karena dia rakus, lupa itu nafsunya besar, jadi dia lupa membuka membaca itunya mantranya untuk Mantranya. ya. The rovers itu apa, rovers tadi itu penyamun itu Nyamun. fonden. Kata kerjanya ini apa dari yang infinitifnya? Dia berubah dari vinden, fonden ke fonden. Oke ya. Jadi si apa sih namanya? Rovers, si penyamun itu menemukan dia dia ya di dalam itu. Jadi kata ganti orang sini untuk si ketiga. The rovers vonden hem daar, dia menemukan si penyamun itu menemukan si Kasim di sana. En maakten, kata kerjanya apa ini yang penuhnya yang pas simple presentnya? Maken. Tamnya mak. Ya, dapat TEN karena dia jamak, rovers penyamunnya lebih dari 1 ya. Dan maakte einde aan zijn leven. Maakte aan zijn einde itu akhir. Akhirnya di Indonesia, dan mengakhiri hidupnya. Maksudnya dibuat patilah di situ. Jadi maakten een einde aan zijn leven. Dia membuat, kalau kita sih menghabisi nyawanya di situ. Nah, karena ada di dalam situ ya. Oke. Toen Alibaba ontdekte kata kerja penuhnya apa kira-kira? Ontdekken ya, bagus. Ini juga itu juga adalah kata awalan yang mengatakan negatif ya. Ontdekte, Alibaba dia menemukan, kita menemukan ya. Jadi dia dari kata kerja soft ketchup ini ya, ontdekte. Oke. Gebruikte hij zijn slimme, gebruikte itu dari kata kerja gebruiken, kata kerja penuhnya gebruiken. Ada juga kata kerja yang memakai gebruiken, dia bukan bentuk ketiga, tetapi dia kata kerjanya gebruiken, kata kerja penuhnya gebruiken. Jadi memakai. Ketika Alibaba ini menemukan ini, yang mengetahui hal ini, dia memakai, maksudnya bedinde itu apa, tahu semua bedinde? Bedinde apa? Pembantu. Pembantu. Jadi si Alibaba ini punya pembantu yang namanya Morgiana. Ya, Morgiana ini adalah pembantu yang cerdas. Jadi si Alibaba ini menyuruh si Morgiana yang cerdas ini untuk mengelabui atau membodohi si penyamun itu. Slim itu bodoh, tapi di sini artinya untuk untuk ngerjain si itulah si penyamun itu.
istilahnya begitu kira-kira. Penyamun. Jadi ini bagian kedua, bagian ketiganya masih belum, nanti kita bahas lagi. Jadi ini adalah penggunaan kata kerja dengan teori apa yang kita pelajari sudah dibahas, hampir semua dibahas. Yang saya belum bahas adalah sebentar lagi. Apakah di sini paham kira-kira penggunaan tadi Bapak tadi menanyakan, mungkin ini juga ada yang bisa diambil ya keterangan dari kata kerja past tense-nya ini ya Pak ya. Ya, Bu. Siap. Kalau tidak nanti dilihat lagi videonya, dan ada video-video yang saya sudah kirimkan terdahulu. Oke. Siap. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Kita semua ya tahu ya cerita ini, dulu saya sering baca tuh cerita seperti ini, maksudnya penyamun. Zaman saya kecil ya ada tuh cerita-cerita seperti seru seperti ini. Masih ingat nggak yang seangkatan saya? Ada nggak yang seangkatan saya di sini? Ada Iya ya. Tahu ya ceritanya, siapa yang cerita itu yang Alibaba di sarang penyamun. Nah itu Alibaba dan sarang penyamun. Cerita-cerita lagi itu bagus. Oke. Gak ada yang ditanyakan, ini paham tentang penggunaan kata kerja lampau, kata kerja yang berubah, yang tidak berubah, dia mendapat TE atau TEN atau DE dan DEN. Paham kan? Drink drop. Paham? Ya sekarang paham, tapi nanti lupa lagi. Ya nggak apa-apa lah, nanti makanya diulang-ulang lagi. Apakah ada latihannya untuk mengisi-ngisi kata kerja seperti itu? Oh minta gampang bisa saya buat. Nanti saya buatkan, ya saya kirim. Oke. Bisa dipakai untuk latihan. Nanti yang seperti ini bagus ya untuk diisi ya. Jadi apa namanya, kita bisa memakai apa yang telah kita pelajari sambil bilang aja sambil mengisi teka-teki lah ya. Jadi kita nggak usah buat kalimat sendiri dulu tapi jangan lupa juga semua teori yang saya telah berikan itu sudah bisa, saya jamin sudah bisa membuat kalimat yang sederhana. Saya contohkan misalnya begini, mana ya tadi saya lihat ada yang kosong ini misalnya. Dan kita pakai ini misalnya saya buat dulu ya berapa ini kolom 5 bisa di sini 5 aja lah sama-sama gitu. Oke. Nah, pakai kalimat, membuat kalimat dengan seperti ini. Di sini misalnya pokok kalimat ya. Pokok kalimatnya apa misalnya? They. Saya suka pakai misalnya they drinken. Ini sudah cukup, drinken, karena kata kerja drinken itu adalah sudah memenuhi syarat sebagai predikat karena yang bekerja di sini they. Tapi kalau misalnya ik di sini apa? Drink. Di sini misalnya saya sebutkan hey. Bagaimana di sini? Drink ya. Nah, ini sudah cukup, tapi kita kepengen misalnya menyebutkan di sini hey drink coffee, milk. Oke. Atau misalnya hey drink cendol. Nah, enak ya untuk nanti buka puasa. Hey drink cendol, apa ya? Met ice ya. Ice atau gitu, met ice. Ya. Hey drinks Hein. Hey drink Hein cendol. Drinking cendol. Jadi dia tidak minum. Jadi kita juga sudah membahas drink apa? Kita sudah dan bedanya di sini ik, ate, neat, ik, slap misalnya. Oh, bentar. Nah, kalimat seperti ini kan sederhana. Hey, drink Hein cendol.
yang dia bantah di sini adalah kata bendanya, cendol. Ik eet niet, yang dia bantah di sini adalah kata kerjanya. Ik slaap, saya tidak tidur, tetapi saya tidak makan, tetapi saya tidur. Saya tidur. Dan apalagi yang kita sudah pelajari, misalnya gini ya, nu ga ik slapen. Ini apa, kalimat apa ini? Yang terakhir. Hah? Past Ini tense. ini adalah kalimat saya sekarang Sekarang. ya. Kalau ini adalah Sekarang, kalimat inversi. Kalau saya mau bikin kalimat biasa gimana? Saya kasih lagi berapa ya? Hidup bikin lagi ya. Ya, saya bikin lagi lah. Ini juga biar apa namanya? Biar agak sedikit rame. Udah bosan belum? Udah bosan belum ibu-ibu, bapak-bapak? Belum. Oke ya. Nah, ini nu ga ik slapen. Ini adalah kalimat inversi. Bagaimana kalau kita biar kalimat biasa? Bagaimana, ada yang tahu? Ikha Nu slapen. Oh, sorry. Ikha Nu nu slapen. Nah, kan udah bisa. Itu udah berapa itu? Udah banyak itu yang bisa dibikin. Ikha nu slapen. Ini maaf ya, huruf besarnya kadang-kadang ngaco sendiri, biarin, jangan diabaikan ya, sebetulnya mau harus huruf kecil. Oke. Ikanu slapen. Ini artinya gimana? Rumusnya ini 1, 2, 3. Yang ini yang nomor satunya dia, kita lihat di sini. Dia terbalik ya. Jadi dia mengambil posisi ya. ambil posisi yang apa ya? Ini kita lihat nih. Dia jadi ke sini nih. Dia jadinya ke sini nih ya. 321. Iya, 321 ya. Oke. 321. Ini berapa kalimat yang sudah kita bisa bikin? Kalimat membantah. Sekarang bertanya. Yay. Slapen. Yay Slapen. Nah, itu kan juga udah kalimat biasa itu. Slapen ya. Yay nu slapen. Dia bertanya. Yay nu slapen. Bertanya. Bedanya harus ada. Sejauh itu paham nggak? Sudah bisa kan? Saya sudah membuktikan bahwa dengan gramatika yang sudah kita pelajari, kita sudah mampu membuat kalimat sederhana. Ya apa enggak? Yang perlu kita tahu teorinya dipakai. Selama itu kita mengikuti koridor tata bahasa yang benar, itu gampang. Kata tanya. Nah, sekarang kita kata kerja bantu yang tadi. Wij hebben. Misalnya apa? Een huis. Bukan gekookt ya. Kayak tadi katanya ada wacht even. Wij hebben huis. Gekocht, tapi wij hebben ayo tunggu, mana nih ini nasi goreng. Saya senang nih goreng nasi goreng. Apa di sini? Gekocht. Gimana tulisannya? Gekookt. Ja, Beda ya. Wij hebben een huis gekocht. Dia dari kata kopen dia berubah menjadi kocht, gekocht. Wij hebben nasi goreng gekookt. Kita nggak bisa ya. Tadi kan ada contoh yang lucu tadi kan. Wij hebben een auto gekookt. Auto dimasak. Ya, ada masak. Oke. Nah, ini udah sekarang kalimat yang misalnya kalimat hai apa? Dia mau hai mau itu gitu. I will earn. Ayo. I will earn. Auto kok
Suruh. Auto kopen. Ini sudah secara tidak langsung kita sudah mempraktekkan teori yang telah kita pelajari sejauh ini. Coba kita lihat. Betul nggak? Betul nggak ini? Ini kata kerja Itu yang depan. apa nih, N? Akan. Tadi hai. Future. Hai tadi. Hai. Ya. Ya. Ini semua sudah kita pelajari kan? Betul nggak? Sudah. Sudah, Ya, kita sudah. sudah bisa. Yang belum itu apa? Prakteknya yang belum dibanyakan. Teorinya sudah cukup. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah insya Allah sudah bisa membuat kalimat yang sederhana dengan beberapa variasi. Ya, jadi di dalam bulan puasa itu waktu yang bagus untuk latihan. Ada yang ditanyakan sejauh ini atau Ya, Bu, saya jelas mau ya, tanya, silakan. Bu. Siapa Saya itu? mau tanya. Kalau yang pertanyaan itu, Bu, yang tadi kan yang kalimat nomor 6 ya, Bu ya. Ik ga nu nomor 7. Ga jij nu slapen? Ada inversinya juga nggak, Bu, kalau kalimat tanya? Kalimat tanya enggak lah. Nggak ya, Bu ya? Kalian ini ya enggak, dia kan udah bertanya. Jadi kalimat itu harus mempunyai, misalnya kalau bertanya itu selalu kata dalam hal ini adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri selalu di depan. Kalimat tanya dengan kata tanya, tapi kalimat misalnya perintah juga katanya di depan. Kayak ini slapen, tapi intonasinya beda. Itu adalah kalimat perintah. Sedangkan kalau kalimat tanya tulisannya sama tetapi intonasinya berbeda. Kayak ini slapen bertanya, tapi kalau perintah kayak ini slapen beda, tapi tulisannya sama. Ya. Dan jadi kalau misalnya yang kalimat inversi tadi, misalnya kayak ini slapen tidak bisa diganti karena pertanyaan memang begitu. Dan kalau misalnya kalimat biasanya kalimat perintah kayak ini slapen perintah, tetapi kalau misalnya nu kayak slapen itu bisa. Yang ini nih, yang ini kan nu Ya. kayak slapen bisa dibuat, maksud ibu itu dibuat inversi. Itu adalah kalimat perintah juga, tapi dengan ditekankan di sini waktunya nu. Sekarang kamu harus tidur. Nu kayak kamu, misalnya kalau nu kayak slapen, jadi perintah yang apa namanya dijelaskan dengan sekarang, tidak lagi nanti. Tetapi kalau misalnya kayak ini slapen itu bertanya. Ya, Bu. Ya? Ada lagi yang bertanyakan? Oke. Bagus ya. Oke. Oh, ini juga teori yang tadi ya. Ini saya udah barusan ini udah kita paham. Itu tadi latihannya. Ini sudah kita pahami. Sebentar lagi ini. Ini juga tidak kalah pentingnya nih. For set itu sekilas ya kita lihat dulu. Ini adalah kata depan ya di bahasa Indonesianya ya. Preposisi itu kata depan ya. Betul ya? Iya. Iya, kata depan. Ya, ini Kata juga depan. jadi ini juga banyak dipakai di dalam kalimat manapun ya, maksudnya di dalam bahasa apapun ada seperti ini. Kita lihat bagaimana Bapak ini menerangkannya ya. In this video, I want to talk about prepositions, or as we say in Dutch, voorzetsels. Prepositions are mostly used to indicate the position or the place of something or somebody. For example, in or on, I can say, I'm in the room or I'm sitting on a chair. In and on are prepositions. They can also be used for time. For example, I work at 8 o'clock. At here is used to indicate the time. Or they can indicate relationships between two things or two people. For example, this gift is for you. For indicates the relationship.
So prepositions have all kinds of roles. In this video, I want to talk about the main, most common role of prepositions, and that is the position and the place of things or objects. I think the best way of learning prepositions is with visual examples. So I'll give you a visual example of the most important prepositions in Dutch, and you get to repeat them after me. Once we've done all that, I'll only give you the visual example, and you have to say which preposition I'm depicting. So let's go through them first. To help me today, I have this little goat and this mug. So let's go. In, op, onder, achter, boven, aan, rond, door, tegen, langs, naar, van, naast, met, tussen, uit, over, voor, om, zonder. Let's go through them again. In, Ya, itu ulangan ya, bisa dilihat sendiri. Jadi sebelum saya lanjutkan, om, kalau orang Indonesia bilangnya om itu paman ya, tapi di sini om, tulisnya dua om, kalau disebut paman. Kalau om di sini preposition, artinya seputaran itu. Jadi beda ya, makanya kalau orang Indonesia ngomong om, tulisannya om, tapi sebetulnya dalam bahasa Belanda om, tulisnya dua os ya. Oke, gak apa-apa, itu kan di Indonesia sudah lumrah seperti itu. Tetapi di dalam bahasa Belanda beda satu huruf, beda artinya ya. Jadi harus hati-hati karena itu ada teori yang apa ya, mengikatnya ya, tidak bisa saja huruf dua ditulis satu atau satu ditulis dua seperti tadi. Groot dengan groot beda ya. Jadi itu kaidahnya bahasa Belanda itu sangat-sangat persis sekali ya. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya lihat lagi ini apa nih? Oke. Oh ya. Itu sangat sulit diterapkan dalam 1-2 kali latihannya, karena ini preposition itu kadang-kadang saya sendiri juga kadang-kadang apa ini ya, karena itu kita tidak begitu paham. Jadi lama-kelamaan kalau kita lihat kalimat, contoh, mendengarkan, jadi agak paham. Jadi tidak ada aturan, maksudnya itu apa yang kalau saya berikan saya nggak bisa, hanya bisa dengan banyak membaca, melihat, mendengar, nanti bisa suatu saat memahami. Ya, saya tadi kembali kepada ini dengan yang hijau ini adalah kata kerja yang terdiri dari 2 komponen. Ini adalah contohnya, istilahnya adalah scheidbare werkwoorden. Jadi kata kerja yang bisa dipisahkan. Terdiri dari 2 komponen, biasanya ditambah apa ini? Ditambah dengan kata preposisi. Kita lihat sebentar ya, makanya tadi. Misalnya kata kerjanya ini adalah hij komt morgen aan. Jadi ini kata kerjanya sebetulnya aankomen, dipisahkan menjadi hij komt morgen aan. Yang tadinya di depan, ya ini kata kerjanya yang ini aankomen.
Jadi ke belakang. Zij nodig ons voor het feest uit. Kata kerjanya dari ini di depan, uitnodigen di sini. Dipisahkan. Karena zij dia mendapatkan T, jadi zij nodigt ons voor het feestje uit. Ini sekilas aja ya, jangan dipusingkan ya, karena ini memerlukan ketekunan dan ketelitian. Tetapi kalau kita lihat nanti di banyak cerita atau itu akan merasakan perbedaannya. Hij wast de borden af. Kata kerjanya apa? Afwassen. Jadi dipisahkan. Ik bel je later op. Kata kerjanya apa? Opbellen. We komen morgen aan. Ini apa nih? Salah. We komen morgen aan. Wij komen, kita datang. Bisa jadi, tetapi kalau misalnya maksudnya saya akan datang, wij komen morgen aan, saya akan datang besok, wij komen morgen aan. Jadi kata kerjanya ini saya yang sebutkan di sini adalah, saya sebutkan di sini ya, tulis dulu supaya jangan lupa. Nomor 1 kata kerjanya adalah uitnodigen. Uitnodigen. Oke, nomor 2 kata kerjanya afwassen. Nomor 3 kata kerjanya opbellen. Nomor 4 kata kerjanya nomor 3 apa? 1 uitnodigen. Itu salah, di nomor 1 di atasnya itu apa? Aankomen. Tak salah, saya nggak lihat yang birunya. Aankomen. Nomor 2-nya uitnodigen. Mana dia? Kok lari-lari sih? Oke. Yang nomor 5-nya so lari-lari dia. Even wachten. Ketutup ini, ke atasin dulu ah. Opbellen nomor 5-nya aankomen. Sama, nomor 1. Nomor 1 dengan nomor 5 sama ya, jadi saya nggak tulis ya. Ya, jadi ini kata kerjanya ini yang nomor 1 itu aankomen ya. Jadi ini bersatu nih, nggak boleh terpisah. Ini bersatu. Astagfirullahaladzim. Aankomen itu dari preposition aan en komen, mendatangi, datang. Hij komt, karena hij dia mendapat huruf T, hij komt morgen aan. Jadi prepositionnya di belakang. Hij komt morgen aan bisa ditambahkan met zijn kinderen. Misalnya apa? Kinderen. Bisa ditambah. Tapi yang penting di sini memisahkannya seperti itu. Kata kerjanya dulu, prepositionnya di belakang. Hij komt morgen met zijn kinderen aan. Dia besok akan datang bersama anak-anaknya. Ya. Ini jangan terlalu dipusingkan dulu karena tadi kebetulan ada di sana saya bahas. Nomor 2. Zij nodigt ons voor het feest uit. Jadi uitnodigen. Jadi nodignya di sini karena saya mendapat T, jadi di belakang. Ya, itu ini anggap aja sebagai pemanas ya. Nanti akan saya bahas di les-les berikutnya karena ini agak sulit untuk dicerna ya malam ini karena terlalu banyak preposition, itu banyak sekali bentuknya. Jadi saya ingin menjelaskan aja. Saya kirimkan videonya nanti ke grup untuk dilihat dan untuk diamati selama bulan puasa. Masih ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Atau ya silakan. Preposition itu tuh selalu ya Bu ya, hukumnya selalu tetap tempatnya di belakang ya Bu, selalu ya. Kalau dia dikombinasikan dengan kata kerja, dia preposition itu dia ya selalu dia, jadi yang di depan itu harus ke belakang, selalu di belakang di akhir kalimat.
Misalnya kalau kata kerjanya terdiri dari dua komponen, yang satunya preposition, ya kata kerjanya karena hukumnya adalah pokok kalimat selalu berdekatan dengan kata kerja yang sesuai dengan siapa pelakunya. Jadi kan saya nodigt, jadi saya nodig ons voor het feest uit. Jadi uitnodigen itu mengundang, ya itu mengundang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Masih ada yang mau tanya? Ini saya sendiri agak sedikit ini ya, kadang-kadang masih apa itu ya kata preposisinya. Jadi itu nggak ada masalah kalau kita tidak tahu, karena itu tidak terlalu tidak terlalu fatal kesalahannya. Yang fatal kesalahannya kalau misalnya di sini hey, di sini was, ya hey wasn't, salah. Jadi itu ada gramatika yang harus baku ya. Kalau kan preposition itu, apalagi kalau kita bicara terlalu salah lah, sedikit nggak cocok tapi nggak apa-apa, orang masih mengerti ya. Tapi seperti tadi misalnya saya mencuci memasak mobil kayak gitu ya, salah ya, itu besar sekali karena kita tidak paham pemakaian kata kerjanya dan tidak tahu penggunaan kata bendanya seperti apa kata kerjanya ya. Jadi yang salah seperti itu fatal, tetapi kalau preposition menggunakan preposition yang tidak tepat, orang masih bisa mengerti itu ya. Kita lihat lagi, sejauh itu masih ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya pengumuman saya tadi bahwa ini adalah pelajaran terakhir untuk sementara, karena di bulan puasa kita tidak akan mengadakan pelajaran, dan tetapi saya akan tetap mengirimkan bahan-bahan untuk dilihat supaya tidak lupa selama 1 bulan. 1 bulan itu lama loh kalau kita nggak memakai mempelajari. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, beramal di dalam bulan puasa itu. Kita bisa meraih keberkahan yang hanya ada di dalam bulan puasa. Jika tidak ada yang mau bertanya, saya akan cukupkan sampai di sini, kecuali kalau ada yang mau bertanya atau penasaran. Ini untuk gelombang kedua mungkin masih terlalu cepat ya, karena ini saya mengulang teori yang telah diajarkan selama hampir kurang lebih setahun kepada gelombang pertama. Jadi saya juga tidak akan menyalahkan apabila gelombang kedua masih agak sedikit ragu-ragu, tetapi percayalah kepada saya, tadi yang seperti ini nih, kalimat yang seperti yang kita buat bareng tadi, mana ya tadi ya, tunggu ya, kayak ini ya, itu udah, ini enggak, ini sudah susah maksudnya. Mana tadi yang ini nih, yang kayak gini nih, kita udah bisa ini, betul nggak? Saya kepengen cek dulu apakah ini betul sudah dikuasai atau sudah dipahami. Yang penting dipahami dulu kalimat-kalimat atau gramatika yang sejauh ini kita pelajari, apakah bisa difahami atau enggak? Halo? Bisa. Halo. Bisa ya? Bisa. Ya. Jadi kita sudah mampu membuat kalimat seperti tema kita, tujuan kita adalah belajar dasar bahasa Belanda. Kita sudah bisa, kalau kita di Belanda, kita bisa udah ngomong lah bahasa Belanda dengan orang Belanda. Walaupun nanti dia tanya, yang penting kita udah mengerti kalau dia ngomong. Setidak-tidaknya ada gambaran. Dan juga jangan takut, sekarang kita sudah banyak sistem atau dengan AI atau apa di video, banyak sekali latihan-latihan yang bisa pahami. Tetapi yang kita pelajari malam ini adalah ulangan dari apa yang telah gelombang pertama ikuti. Dan gelombang kedua juga sejauh itu ada beberapa yang bisa diambil, karena tidak terlalu ini ya, ada yang sulit, yang tidak dipahami karena teorinya belum paham, tetapi cerita secara globalnya mudah-mudahan bisa dipahami. Betul nggak Pak, Ibu? Yang gelombang kedua? Tuh. Oke.
Kalau gelombang kedua sih udah harus tahu, nggak boleh lupa yang ini. Sedangkan yang kalimat orang gelombang kedua kan mungkin baru 1 kali 2 kali melihat teorinya, jadi belum dikuasai. Oke? Oke, Cukup Bu. sampai sekian. Saya akan tutup kalau tidak ada yang bertanya. Sebelum saya tutup acara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio Gebu Minang, terutama kepada Uda Asbi yang selalu yang selalu menolong, ya susah kadang-kadang ngomong, selalu membersamai kita dalam acara ini. Mudah-mudahan tidak kapok. Oh ya, sebelum saya lupa, Radio Gebu Minang juga akan mengadakan tadarusan setiap malam bersama dengan Mandeh Minang Mancanegara. Dan bagi siapa yang ada waktu luang, silahkan join mengikuti acara tadarusan kita yang nanti infonya akan diberikan oleh Uda Asbi. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir malam ini. Saya sangat menghargai kehadiran Ibu dan Bapak. Dan saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Mungkin ada yang belum dipahami. Kita namanya juga belajar ya. Jadi saya mengucapkan juga selamat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk nanti menjalankan ibadah puasanya di bulan Ramadan. Kalau di Belanda mulainya hari Sabtu, nggak tahu di Indonesia mulainya 1 Maret. 1 Maret. Ya, oke. Dan saya lihat sebentar tadi ada yang bertanya berapa lama saya lihat sebentar ya daftarnya di Belanda berpuasa. Kalau di Belanda berpuasa bulan winter, ini masih winter, masih agak lumayan, tidak terlalu jauh waktunya. Jadi kita berbuka puasanya jam 8 lebih 10. Tetapi nanti berjalan waktu, akhirnya nanti kita di bulan April of Maret bisa jam 9 buka puasanya. Jadi berarti kita puasa bisa lebih dari 12 jam. Kenapa? 12 jam. Tanya durasinya puasa. Durasinya belum saya hitung di situ. Tapi kalau di summer, karena kita sahurnya sudah jam 3 lebih 1/4, itu sudah subuh. Kita berpuasa sampai setengah 11 kadang-kadang. Jadi kalau itu panjang sekali, kurang lebih 19 jam. Gitu ya. Kalau di Belanda, di Indonesia kan sekitar 12 jam ya. Kita kadang-kadang 19 jam. Tetapi tidak apa-apa kalau di bulan winter kita mendapat kemudahan. Di bulan winter kita berpuasa juga sangat singkat. Disitulah adilnya Allah. Allah itu maha adil, maha bijaksana. Di waktu winter kita diberikan puasa yang panjang, dan di waktu summer bulan yang panjang, waktu winter yang pendek. Tetapi keberkahannya mudah-mudahan kita tidak tergantung panjang atau pendeknya, yang penting kita mendapat ridhonya ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada bulan Maret. April ya, insya Allah ya. April. Oke. Saya tutup pelajaran ini dengan berdoa, mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan lahir dan batin. Doa kali ini agak sedikit panjang. Yang penting kita syukuri dan kita harap agar kita bisa menjalankan ibadah puasa sebaik-baiknya. Saya tutup dengan mengatakan terima kasih dulu, alhamdulillah bahwa acara ini telah berakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innaka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilma barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 amin. Tot sinds allemaal tot volgende keer hè? Ja. Tot de volgende keer. Tot wanneer is dat?
tot April. Wij zijn elkaar April weer. April. Iya, oke. April. Terima kasih Bung Asbi semuanya. Thank you. Saya siapa yang buat, ada bapak-bapak yang sering rajin buat potret tuh, saya nggak, gimana sih caranya Pak buat potret, saya nggak tahu tuh, tolong tuliskan di gimana tuh di grup bagaimana cara memotret ini yang hadir.